lembaga negara yang melindungi saksi bukan melindungi penjahat. Kekeliruan hakim itu nyata dan jelas. Direkayasa oleh Rudiana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK kemarin mengumumkan permohonan yang diajukan mantan narapidana Saka Tatal diterima. Nantinya, Saka Tatal akan mendapat perlindungan dan rehabilitasi psikologis. Selain Saka Tatal, pengajuan permohonan perlindungan dari keluarga korban Vina juga dikabulkan. Sementara pengajuan dari 7 keluarga narapidana kasus Vina dengan tegas ditolak. Diterimanya permohonan Saka Tatal meminta perlindungan kepada LPSK mendapat apresiasi dari Farhad Abbas. Kuasa hukum Saka Tatal itu menyindir mereka yang selama ini berseberangan. Menurutnya, LPSK hanya mengajukan permohonan perlindungan saksi, bukan perlindungan penjahat. Lantas, siapakah yang dimaksud Farhad Abbas? Khusus terkait dengan permohonan ST, LPSK memutuskan menerima permohonan yang bersangkutan, permohonan hak prosedural dan rehabilitasi psikologis. Selain itu juga berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh LPSK, terdapat beberapa temuan-temuan atau kejanggalan, antara lain adanya kejanggalan ketentuan KUHP dalam proses penyidikan yang telah dilakukan, dan adanya berdasarkan keterangan para pihak ada indikasi dugaan penganiayaan dan atau penyiksaan atau perlakuan yang tidak seharusnya yang terjadi pada tahun 2016. Pertama adalah menerima permohonan perlindungan dari keluarga V, 5 orang, apakah itu inisial WO, MR, SA, SK maupun SL, berupa program bantuan rehabilitasi psikologis. Dan ini juga kita kerjasamakan dengan Pemprov, DP3, AKB Provinsi Jawa Barat melalui UPTD PPA Provinsi Jawa Barat. Kemudian LPSK menolak permohonan 7 orang, AR, SU, PS, MK, RU, TM, dan FR dengan pertimbangan karena tidak memenuhi syarat perlindungan yang dimaratkan dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang 31 2014. Para pemohon dalam memberikan keterangan informasi juga ada beberapa yang tidak konsisten, berubah-ubah. Ada juga yang bersifat normatif dan cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Kemudian LPSK juga menolak permohonan LA dan SD dengan pertimbangan ketiadaan proses hukum saat ini. Rekan-rekan kemarin juga sudah mengikuti bagaimana putusan dalam rangka pra-peradilan, karena permohonan pra-peradilan juga pra-peradilan tersangka P, S telah dinyatakan oleh PN Bandung, dan tentu dalam hal terdapat pemeriksaan kembali sebagai saksi dalam proses peradilan, LA maupun SD dapat mengajukan kembali permohonan ke LPSK untuk didalami lebih lanjut. Otomatis mulai hari ini Saka Tatal dalam pengawasan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ini merupakan satu anugerah yang luar biasa sekali, karena dari 9 pengaju saksi LPSK itu hanya 1 orang yang dikabulkan. Artinya kita memberi apresiasi terhadap LPSK yang cermat dan teliti, karena sepengetahuan saya, orang-orang atau saksi-saksi bohong dengan pengacara-pengacaranya mengajukan untuk perlindungan saksi korban, tapi mereka tidak bisa mengelabui dari hasil asesmen psikologinya. Mereka adalah orang-orang yang mau bersaksi tapi menutupi
ingin menjahat, ingin mengganggu-ganggu dan membuat rekayasa seperti ini terjadi. Nah, saya nggak sebutkan namanya karena dari LPSK juga menyebut nama mereka adalah nama inisial, dan kita sudah tahu orang-orang tersebut, ya. Dan selama ini kan kita tahu siapa yang minta perlindungan bersaksi. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman pengacara yang berada di pihak seberang untuk mulailah sadar dan bertobat. Ya, kembali ke jalan yang benar. Jangan lawan netizen. Saka mau pilih untuk diamankan tanpa kesalahan kami pun itu adalah urusan negara dan Saka. Dari 9 pengaju untuk LPSK perlindungan saksi, hanya satu-satunya klien kami, Saka Tatal, yang dianggap jujur, yang lolos asesmen psikologis. Berarti kamu itu adalah dianggap yang memberikan keterangan yang rasional. Yang lain itu hanya ingin memberi kesaksian, tapi banyak bohongnya. Nah, saya menilai seperti itu. Jadi ini lembaga negara yang melindungi saksi, bukan melindungi penjahat. Jadi penjahat-penjahat berani kalian melakukan perlindungan LPSK, ketahuan berbohong. Langkah awal pun, baru satu langkah ingin berbohong aja udah terpental. Baru satu langkah, apalagi untuk langkah nanti ketemu saya di persidangan. Oleh karena itu, apresiasi buat lembaga perlindungan saksi dan korban. Dan kami minta supaya seluruh masyarakat Kota Cirebon bisa hadir pada persidangan tanggal 24 nanti hari Rabu. Selain mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, Saka Tatal dan kuasa hukumnya juga mengajukan upaya hukum luar biasa atau PK untuk membuktikan jika yang bersangkutan sama sekali tidak terlibat dalam kasus tewasnya Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 silam. Sidang peninjauan kembali atau PK Saka Tatal rencananya akan digelar di Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 24 Juli 2024. Lantas, akankah PK ini dapat menggugurkan terpidana lainnya? Kekeliruan hakim itu nyata dan jelas. Ini ada beberapa novum yang baru yang akan kita tambahkan dan akan kita ajukan besok pada tanggal 24 Juli. Yang mana novum-novum ini sangat berpengaruh ke depannya terkait dengan pembebasan Saka. Ya, artinya dengan pengajuan besok, ya mudah-mudahan ke depan Saka memang bisa dikatakan bebas murni. Memang sudah dipersiapkan dengan baik ketua tim. Ya optimis lah. Pokoknya sekali lagi, yang membuli-buli Bu Titin, kita tidak hajar kalian, tapi kalian jadi kurang ajar. Karena keadilan telah mengajarkan kalian, dan LPSK ada bukti bahwa kami menang lagi. Menang kita? Menang. Perkasa, pengacara keadilan Saka. Kami lebih maju sekian langkah, bukan gara-gara rekayasa kami, tapi kalian yang merekayasa dan bagian daripada orang-orang yang bahagia banget melihat orang-orang yang terzolimi. Nah, tapi sekarang masyarakat Indonesia sudah tahu dan yakin keadilan selalu bersama kita. Putusan pra-peradilan itu sudah membuat seluruh DPO itu jadi halusinasi dan kabur. Semua pertimbangan yang dihasilkan oleh hakim adalah semata imajinasi saja, imajiner saja. Tidak ada yang bawa naik motor ke sana, mayatnya, kemudian. Dan ini kita akan mulai ungkap nanti di pengadilan persidangan nanti. Bahwa kenapa di 2 TKP dibuat ini apa maksudnya. Kemudian kenapa setelah ditangkap dipindahkan ke Polda Jawa Barat. Harusnya pindahkan Polda Jawa Barat, baru tangkap dulu, kalau ini tidak, direkayasa oleh Rudiana. Rudiana itu awalnya menerima anaknya lantas, ketemu Aib, yang ternyata Aib pernah sakit hati. Rudiana motif pembunuhan cuma mengatakan eksistensi geng motor. Rudiana menyebutkan datang ke 11 orang, namanya segala macam disebutkan. Tapi bosnya Rudiana sekarang bilang fiktif, 2 tinggal 1, hakim mengatakan itu nggak ada. Ya. Gampang kalau kita utak-atik nanti. Masa satu pembunuhan tidak jelas motifnya? Pertimbangan hakim motifnya 3, yang cemburu sama ditolak cintanya. Jadi gara-gara 3 orang cemburu, hebat banget sih Pina. Ya Bu, diintai sama Andi, sama Dani, sama Peggy. Padahal Peggy-nya nggak ada gitu kan? Nah kira-kira seperti itu. Kalau ada kecemburuan, bukalah pintu HP-nya. Kalau menurut saya ini adalah drama rekayasa penyidikan yang paling tidak sempurna. Banyak yang sempurna, terbuka. Ini udah nggak sempurna, terus masih ngotot bahwa itu sempurna. Setuju ya? Oke, ternyata teman-teman masih bersama kita.
Saya nggak tahu, saya terima kasih yang mendukung saya. Sekarang kan ada masih 8 orang yang berpotensi seperti apa yang dialami oleh Peggy yang telah bebas ini. Tentu kan mereka ini masih katakanlah dulu ketika mereka diperiksa mengalami penganiayaan, tidak didampingi sebagaimana proses orang tersangka terdakwa, kemudian mereka dilakukan penganiayaan dulu, baru kemudian BAP-nya dibuat polisi. Setelah diperiksa di pengadilan, kemudian mereka cabut, tetap aja hakim merefer tentang BAP yang ada. Nah, oleh karena itu menurut saya, karena kemungkinan besar yang 7 ini seperti juga nasib Peggy yang tetap sempat ditetapkan tersangka dan heboh dan melakukan penganiayaan, ketika Polda Jawa Barat mengatakan 2 fiktif, menurut saya berarti yang 7 ini juga menurut saya adalah fiktif yang melakukan pembunuhan kepada Vina dan Eki. Nah, oleh karena itu untuk menyelamatkan semua, bukan saja menyelamatkan terpidana ini, menyelamatkan aparat kepolisian khususnya penyidik supaya sampah kesalahan daripada penerapan hukum ini tidak dibebannya, memberikan kesempatan mereka untuk juga memerdekakan polisi, tidak beban kepada mereka karena jaksa, hakim juga ikut terlibat. Begitu juga hakim dan jaksa kemudian bisa terbebas. Nah, satu-satunya karena ini produk yang telah diputus pengadilan, satu-satunya instrumen mengembalikan lagi ke pengadilan, yaitu dengan upaya hukum luar biasa yang namanya peninjauan kembali atau PK. Saya terus terang sangat terenyuh saya melihat perjuangan Saka Tatal. Saka Tatal, bayangkan dia telah selesai menjalankan hukumannya dia sebagai terpidana yang diduga atau diputus pengadilan melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Sebenarnya kalau dia mau selamat, ngapain lagi dia repot-repot? Nah, dari sini saya lihat perjuangan Saka Tatal membuktikan bahwa sekalipun dia telah bebas, tetapi karena dia sangat yakin bukan ikut yang membunuh atau bukan pembunuh daripada Vina dan Eki, dia melakukan yaitu upaya hukum luar biasa, melakukan PK. Keyakinan saya, menurut saya, dari keyakinan hukum saya, dari kasus Peggy ini kemudian pra peradilannya diterima, menurut saya kemungkinan besar bahwa PK-nya Saka Tatal itu akan diterima. Ngapain repot-repot daripada nanti berpotensi seperti ancaman daripada katakanlah pihak-pihak yang lain, misalnya bahwa dia dituduh sumpah palsu, mendingan dia diam. Tetapi dia bilang karena ini menyangkut harkat martabat dan dia akhirnya bisa melamar sebagai karyawan biasa atau menjadi kuli bangunan, dia bisa mendapatkan surat berkelakuan baik. Itu sebabnya dia berjuang untuk melakukan PK. Dan saya hormat kepada dia dan juga pengacaranya untuk mencari keadilan yang esensi dan juga kebenaran. Sementara Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Ahamdi juga menyinggung adanya kejanggalan dalam kasus tewasnya Vina, terutama pada saat awal penanganannya yang dianggap serampangan dan tak mengindahkan prosedur hukum yang berlaku. Dugaan banyaknya kejanggalan dalam proses penangkapan para pelaku yang kini menjadi terpidana dalam beberapa bulan ini ramai menjadi pemberitaan di media nasional. Alhasil, nama Itu Rudiana pun menjadi perbincangan, mengingat pada saat proses penangkapan disebut-sebut dilakukan oleh Itu Rudiana. Apakah kalau kita membahas soal kejanggalan kan terlalu panjang ya, tapi yang jelas catatan LPSK ada beberapa kejanggalan ya selama dalam proses pemeriksaan. Ya sedikit saja misalnya di awal, dalam langkah awal pemeriksaan apakah didampingi penasihat hukum misalnya dan lain-lain gitu di awal pemeriksaan gitu. Itu kan sedangkan ancamannya kan begitu serius dan itu
perlu pendampingan maksudnya. Tentu banyak hal-hal yang lain lagi. Mesti fokus ke situ. Soal keterangan si A, si B, si C itu adalah keterangan mereka gitu ya. Dan sebuah keterangan itu tentu beliau-beliau juga mungkin ada data dukung yang cukup kan gitu ya. Ada juga yang cukup mungkin gitu ya. Dan keterangan seseorang itu belum beda dengan keterangan di depan persidangan. Gitu. Beda lagi kan gitu ya. Jadi saya kembali lagi saya nyatakan LPSK lebih fokus kepada tugas pokok fungsi perannya dalam rangka memberikan perlindungan saksi dan korban. Agar tidak terjadi simpang siur yang terus-menerus berkembang di masyarakat, sebaiknya Mabes Polri meskipun putusan hukumnya belum berubah karena kita baru mengajukan PK, tetap harus melakukan penyelidikan. Di antaranya investigasi yang dilakukan Mabes Polri adalah menentukan apakah peristiwa Eki dan Pina ini peristiwa pembunuhan atau peristiwa kecelakaan. Nah, ini yang harus segera dilakukan oleh Mabes Polri. Saya pikir Mabes Polri memiliki kemampuan menganalisis peristiwa ini secara baik. Karena apa? Karena tahun 2016 itu belum jadul. Masih tahunnya adalah tahun digital. Handphone dari para terpidana masih ada. Itu kan tinggal handphonenya dinyalakan, kemudian dibuka handphonenya, itu akan terbuka kelihatan percakapannya, posisi para terpidana di mana, sehingga kita tidak cocok logi berdasarkan sains. Bagi kami juga, sikap terhadap apapun tindakan, adanya ketidakadilan, adanya kesewenang-wenangan, itu adalah sebuah cita-cita hukum dan harus dijalankan. Bahwa ada kasus di Cirebon seperti Pina misalnya, ya kita harus bersikap bahwa salah satu faktor yang harus penting dalam hukum itu adalah keadilan, penegakan keadilan. Nah, dalam hal ini Wasekjen yang kita minta untuk memberikan kontribusi lebih positif dan lebih banyak terhadap perbaikan-perbaikan dan mengungkap kasus ini sampai hakikat keadilan itu bisa betul-betul keluar. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.